Aku berharga. Oh. Berharga. Aku berharga. Ketika waktu saya memasuk SMP, banyaknya tidak pedulikan saya. Saya dijauhi, saya didorong, dipukuli. Kami adalah orang yang tidak mampu. Seperti itu miskin. Apa aku mengakhiri hidup karena aku jamnya bilang, karena aku diagam hidupnya gagal. Halo Super Youth, kembali lagi di podcast Super Youth bersama aku Ara, aku Kezia, dan hari ini kita bersama Kak Bani. Halo Kak. Ya. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Kabar baik, puji Tuhan. Oh, berarti Kak Bani ini salah satu teman tuli ya? Saya tuli, aku bisa berbicara yang cukup baik. Cara berbicaranya cukup baik loh. Iya. Bisa dipahami. Oh ya. Jadi dari dulu kakak diajarkan berbicara atau bahasa isyarat itu di sekolah atau di rumah kak? Sekolah. Sekolah. Ketika aku mulai di umur 5 tahun atau 6 tahun, saya cepat belum boleh disekolahkan dikarenakan aku tidak bisa berbicara jelas. Setelah 1 tahun kemudian saya masuk ketika juga bisa berbicara dengan baik. Kalau untuk sekarang, keseharian Kak Bani suka ngapain? Melakukan apa? Untuk saat ini, saya sedang fokus membantu keluarga saya hingga fokus untuk menulis buku untuk tentang pengalaman dirinya. Kak Bani, maaf mau bertanya, kakak sudah tuli dari lahir ya kak? Enggak, karena demam tinggi sejak bayi gadis gadang telinga melemah atau tidak tahan, jadi selalu gadang telinga sampai salam-salamnya terpisah, tidak bisa berbicara dengan jelas di saat umur 4-5 tahun. Terus ketika orang tua saya sedang bingung kok bisa jadi tuli, jadi baru dibawa oleh kakak Angga bawa ke Malang supaya aku bisa dilatih untuk belajar berbicara selama lebih dari 10 tahun. Boleh nggak kak ajarin sedikit tentang bahasa isyarat untuk memperkenalkan diri gitu? Nama saya B.A.N.I. Bani itu hanya mulai dari aku ajarkan belum dari A sampai Z ya, bisingku ya. B T D E atau E ya, F G ya, I T K ya, L M N O P Q ya, Q A S T U V W atau S Y Z dan nama. Halo, nama saya Ara. Ayah. Halo, nama saya. Ya. Oke. Umur kamu berapa? 18. 18. Ya. Ini Kezia 17. 17. Aku 27. Terima kasih. Kak mau tanya lagi, gimana ceritanya bisa hilang pendengaran pertama kali? Itu pas waktu kecil. Sejak lahir ya, memang waktu SD sepertinya tidak ada suara. Kalau orang berbicara, orang sedang berbicara, tidak ada suara.
cuma aku aja bisa mendengar suaranya itu adalah bass. Ini dapat aku mendengarnya tunggal lugu atau tuli yang bingung harus cerita jadi ada yang ngomong tunggal lugu tuli itu diagam seperti tidak ada suara kosong mati total tidak bisa mendengar. Terus kakak jadinya pakai alat bantu dengar ya kak? Cara pakainya gimana kak? Cara pakainya ini yang namanya leseng ini kulit leseng seksual dari telinga supaya lebih enak memakai daripada alat biasanya. Ini volume apabila tidak dapat mendengarnya maka volume naik supaya ada suara masuk ini. Jadi aku merasakannya. Mau tanya pengalaman Kak Bani waktu sekolah, seru atau tidak? Ketika waktu saya memasuk SMP, setidaknya lebih dari 3 bulan, tiba-tiba aku terkejut. Malah banyaknya diadek-adek, soalnya aku belajarnya bodoh. Karena itu baru pertama kali, karena baru masih adaptasi. Kak Bani, pernah nggak sih ngalamin perlakuan buruk dari teman-teman kakak gara-gara kakak tuli? Banyaknya tidak pedulikan saya dijauhi. Karena teman-temannya saya didorong, dipukuli, terus saya sampai jatuh. Pernah mau nyerah aja nggak sih kak? Apa aku lagi hidup, karena aku jamnya bilang, karena aku diagam hidupnya gagal. Mereka itu selalu berkatakan bahwa itu Bani adalah orang yang tidak mampu. Seperti itu miskin, seperti Bani Angwar. Ketika aku mencoba makin hidup dan luka-luka karena diagam, tidak bisa berbuat apa-apa. Aku merasa kesepian, tidak ada yang mau berkomunikasi. Hanya Tuhan. Terus apalagi sebetulnya sudah 3 kali untuk mencoba tidak ngomong, tidak biasa, tapi telah digagalkan oleh gurunya. Yang kedua, saya cepat ingin melepas dari atas atau buang karena tidak punya pilihan lain karena merasa aku tidak ada yang mereka. Tidak siapapun, saya mencoba menjatuh, akhirnya aku ditarik oleh gurunya bernama Pak Bertus. Gagal, Pak Bertus bilang jangan itu, saya diajak oleh Pak Bertus untuk mengarahkan dan memberitahu harus belajar ayat hitam, harus belajar menggoda emosional. Itu ternyata malaikat dari Tuhan yang berkata ini bukan waktunya mati. Kamu masih perlu dan masih ada waktu panjang. Aku berkata mustahil mangat Tuhan itu ada, tetaplah ada. Tuhan berkata tetaplah ada. Kamu lihat sendiri dan mangatnya pengalaman betul, saya tahu sendiri. Akhirnya saya batal bunuh diri ketika Tuhan berkata kamu akan menemui teman-temannya yang lebih baik daripada temannya lama. Tadi dari ceritanya Kak Bani juga jadi ini ya, kayak reminder kalau kata Tuhan belum, ya belum gitu. Belum waktunya untuk kita mengakhiri hidup duluan, tapi justru ada rencana yang lebih hebat yang Tuhan siapkan gitu. Itu yang aku dapet sih. Sama sih, lebih ke reminder lagi kayak kita tuh di hidup gak ada yang sempurna, semua tuh gak selalu berjalan sesuai dengan maunya kita, tapi kita harus tetap ingat sama Tuhan, kita harus tetap berdoa sama Tuhan kalau Tuhan itu udah menyediakan yang lebih baik lagi, yang udah disediakan di masa depan untuk kita. Itu sih, memberkati banget.
Kakak boleh ceritain kah kalau misalnya kakak lagi berdoa sama Tuhan, biasanya kakak doanya minta apa? Berdoanya itu supaya itu menyeberang berdoa secara spiritual. Jika kamu percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan menemukan jalan benar. Yes. Gimana pertolongan Tuhan yang kakak rasain? Mungkin lewat keluarga atau lewat sekitar kakak? Tuhan memberikan membujuk kepada orang tua, yaitu papa. Karena papa sedang berusaha mencari uang supaya bang bisa ikut letret di Subang. Terus kalau ada teman mengelola saya supaya bisa meningkatkan kesadaran dari buruk di masa lalu. Saya ditolong teman yang luar biasa, namanya Pak Tuan dari Malaysia. Waktu saya di SUM, waktu pakai SUM, ketika aku belajar sebagai pemulisan, Pak Tuan bilang, siapa yang mau melayang kepada Tuhan yang melepaskan kelahiran yang dimiliki. Dan sudah apa yang saya harus melepaskan. Yang pertama, masa lalu di sekolah. Yang kedua, jangan melakukan bunuh diri lagi. Diserahkan Tuhan. Mimpi anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan. Saya ikut letret supaya bisa belajar untuk tidak takut, karena tidak takut itu sangat penting, karena di ayat hitam ada jumlahnya 365 kata tentang tidak takut. Itu apa artinya? Itu 365 hari untuk tidak takut menghadapi. Ya. Jadi aku merasa sebagai tertolong oleh Tuhan, sangat luar biasa hebat untuk melakukannya. Gimana kasih sayang orang tua yang kakak rasain, Kak? Aku sangat berterima kasih apa yang sudah didedikkan oleh tua, papa, mama. Selama aku hidup bersama, maka itu aku harus berterima kasih. Aku harus berutang budi, harus balas budi. Begitu. Secara pribadi, bagi kakak itu Tuhan Yesus berperan sebagai apa? Sebagai penolong, juga bisa untuk menguatkan hati diri, juga bisa untuk bersabar dengan Tuhan Yesus. Kalau karena itu saya masih membutuhkan Tuhan Kristus, jika tidak bersama Yesus Kristus, ya itu membahayakan bagi saya. Karena kita tidak bisa melakukan diri sendiri, jadi perlu bersama Tuhan Kristus, maka akan tahu jalan benar itu. Aku penasaran nih Kak, kira-kira ada nggak sih ayat Alkitab yang selalu menguatkan Kak Bani? Pasal 15 ayat 10 tentang perkara kecil sampai perkara besar. Barang siapa memelihara perkara kecil yang sampai perkara besar, karena itu sangat penting bagiku. Kenapa? Karena saya mengalami banyak kegagalan, banyak gagal-gagal. Itu dia ke perkara kecil. Kalau saya sudah berhasil, itulah aku baru masuk perkara besar. Itu memberikan kekuatan bagiku. Aku kita Yesus, ya, aku berharga. Aku berharga. Aku cinta Tuhan Yesus dan aku berharga. Aku mau nanya, apa pesan dari Kak Bani untuk teman-teman ataupun teman tuli yang memiliki masalah, dibully? Pertama itu pertama jangan menyerah. Kalau ada rasa bersalah, maka
berdoa supaya bisa lebih tenang tanpa harus banyak berpikir. Saya dengar cerita aku, apa yang kalian pelajari? Oke, kalau dari aku dulu, jujur aku seneng banget karena aku tadi akhirnya aku menemukan satu teman tuli aku yang dari dulu tuh aku pengen banget bisa belajar bahasa isyarat, terus bisa ngobrol juga. Jadi melalui pesan-pesan tadi, terus cerita-ceritanya Kak Bani kayaknya berat dialami oleh seorang anak SD, SMP, SMA yang temennya bully, terus segala macem. Tapi aku salut juga karena Kak Bani kuat banget. Kakak kuat banget, terus hebat, terus perjalanan bersama Tuhan Yesus juga sesuatu hal yang luar biasa sih menurut aku. Oh iya, terima kasih. Kalau bagaimana Kang kesiam? Aku merasa terberkati banget sama ceritanya, pengalamannya, perjalanan Kak Bani sendiri, sama keluarga, sama Tuhan Yesus. Itu aku percaya juga bukan cuma memberkati aku dan Arashel, aku percaya teman-teman Super Youth yang nonton juga bakal terberkati sama yang diceritain Kak Bani. Aku happy banget sih bisa diingetin itu lagi. Thank you Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih.